Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal mu'minun usikum bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, kita umat yang beriman diperintahkan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian di ayat yang lain disebutkan kita diperintahkan untuk bertakwa, dan kemudian kita melihat apa yang telah kita persiapkan untuk hari depan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah pada hari ini berada di hari Jumat akhir daripada bulan Rabiul Awal, bulan yang kita kenal secara historis universal sebagai bulan kelahiran seorang hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kajian kita yang cukup banyak dan informasi yang masuk kepada kita bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhirul anbiya wal mursalin gitu. Sehingga kita mempercayai hal tersebut dan dengan dasar keyakinan yang benar. Tapi kita perlu juga mengingat bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa akhirul anbiya fi suratihi wa awwaluhum bi makna. Dia adalah nabi rasul yang terakhir dalam wujudnya sebagai manusia, berbentuk fisik manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, tetapi secara rohani beliau adalah nabi yang pertama. Sebagaimana kita sering mendengar dalam doa-doa, Muhammad huwa akhirul anbiya fi suratihi wa akhiruhum bi makna. Gambaran fisik Rasulullah itu yang terakhir, tetapi nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berada sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama, yaitu kakek moyang kita Adam alaihissalam. Barangkali informasi yang semacam ini bukan satu kali, dua kali, tapi sudah cukup banyak yang kita dengar. Masyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Dari tuturan pengetahuan baik yang bersifat umum, universal, ataupun yang bersifat khusus
secara spiritual bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang diutus kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan komitmen dan pernyataan seakan Allah sedang berdialog dengan kita umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, itu disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Barangkali kalimat ini konteksnya sangat umum dan sangat universal, betul-betul tidak khusus ditujukan kepada satu. Kenapa di situ ada kata-kata wa ma arsalnaka? Berarti itu ada dialog, ada lawan bicara, ada orang kedua. Dengan kata ka artinya engkau, gitu. Illa rahmatan lil alamin, ketika menyebutkan kecuali, berarti tidak ada tugas yang lain. Yang pertama kali, yang paling utama adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat dalam berbagai kajian dan dalam berbagai narasi artinya cukup banyak. Yang paling dekat dengan kita adalah kasih sayang. Orang tua kasih sayang kepada putra putrinya. Dua insan yang baru melaksanakan pernikahan disebutkan semoga terjadilah di sana rahmat kasih sayang yang ada di dalamnya. Itu tentu dalam konteks yang sangat terbatas, dan tapi itu bagaimanapun adalah keyakinan kita dan wajib kita yakini. Tetapi dari segi yang lainnya, bahwa rahmat itu mempunyai arti orang yang bijak atau suatu kebijaksanaan yang sifatnya universal, yang Allah sebutkan khusus kepada Rasulullah Muhammad SAW menjadi rahmat bagi seluruh alam, yaitu kasih sayang. Di sisi lain banyak yang menerjemahkan rahmat itu adalah kebijaksanaan. Barangkali kalau kita bicara soal bijaksana, kita mungkin terbayang dengan umat-umat sebelum Masehi, atau yang kita kenal para ulama atau tokoh-tokoh pemikir before Christmas. Mungkin kita pernah mendengar banyak pemikir-pemikir klasik, pemikir-pemikir dahulu zaman kuno. Apakah itu Aristoteles, apakah itu Plato, apakah itu Empedokles, apakah itu Socrates dan lain-lainnya. Kita sering mendapat ajaran atau pelajaran dari mereka-mereka itu. Mungkin di perguruan tinggi atau dalam satu komunitas tertentu sering dibicarakan masalah kebijaksanaan yang mereka maksudkan itu. Nah, di dalam kata rahmatan lil alamin ini jelas di situ sudut universalnya sangat nyata. Alamin itu menurut bahasa alam semesta ini gitu. Tapi dengan ada kata-kata ya dan nun dalam narasi bahasa Arab itu disebutkan untuk manusia, alamin. Jadi manusia penghuni alam. Tapi yang pasti secara umum semua, baik itu alam yang nyata, alam yang tidak nyata, alam yang kasar, alam yang dan seterusnya, itu termasuk alamin. Semua apa yang ada di sisi kita adalah alamin, selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
arti daripada ayat tersebut sungguh sangat universal dan sangat kompleks artinya, yaitu menjadi kebijaksanaan yang di dalamnya terdapat kasih sayang. Hal inilah barangkali yang perlu kita pahami betul dalam diri kita, bahwa hal tersebut tidak hanya konteks spiritual dalam agama Islam, tapi seluruh menyeluruh. Dengan demikian, message atau pesan daripada ayat tersebut adalah untuk kita laksanakan dengan tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat etnis, tanpa melihat siapa dia dan lain sebagainya. Tapi kita jadikan ini adalah sesuatu yang sifatnya umum, sehingga kebijaksanaan tadi atau rasa kasih sayang tadi akan tercurah dan akan terbagi kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian, maka orang yang sudah melaksanakan, mengamalkan rahmatan lil alamin ini, insya Allah orang tersebut tidak ada kesulitan. Apakah dia berbeda agama, apakah dia berbeda etnis, apakah dia mempunyai latar belakang sains yang tinggi dan lain sebagainya, itu tidak ada lagi. Jadikanlah semua adalah sama bagi kita. Barangkali kita mungkin bertanya, ada ayat Al-Quran yang menyebutkan inna aradnal amanati ila ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wasfaqna minha fahamal insan wa kana insanu zaluman jahula. Kami telah menyampaikan amanat ini kepada langit, bumi, gunung dan seterusnya. Semua menolak. Hamba Allah yang begitu besar menolak. Kokoh, kuat, keras. Tetapi amanat tadi diambil, dibawa oleh manusia. Nabi Adam begitu diciptakan, kemudian dialah yang membawa amanat itu. Tapi perlu diingat bahwa diingatkan dalam ayat tersebut, insan itu zoluman jahulah. Dia selalu bersifat zolim dan keadaannya yang sangat bodoh. Masyarul muslimin rahimakumullah. Barangkali ketika kita berbicara mengenai masalah itu tentu akan sangat luas. Kita ambil pokok-pokok yang simpel saja, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dimanapun dia berada, apapun bangsanya, apapun etnisnya, apapun bahasanya, apapun agamanya, semua latar belakang itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Yang paling mulia adalah apa yang disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, berarti kalau kita sudah berbicara soal manusia, maka kita tidak berbicara secara khusus. Ada lagi saatnya kita berbicara secara khusus, yaitu ayyuhal muslimin, ayyuhal muslimin, ayyuhal mustami'in dan lain sebagainya. Tapi kalau dikatakan ayyuhan nas, berarti itu menunjukkan seluruh manusia tanpa memandang latar belakang ataupun siapa dia. Gitu. Pertama Allah menyebutkan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Tentunya dengan proses pernikahan, perkawinan dan lain sebagainya. Ja'alnakum syu'uban wa qabailah. Lahirlah generasi-generasi belakangan yang kemudian masing-masing mempunyai ciri khas sendiri dan mempunyai corak sendiri. Syu'uban wa qabailah. Bangsa-bangsa, suku-suku, kelompok-kelompok, ya, yang masing-masing semuanya mempunyai. Tapi Al-Quran ini menjawab dalam ayat tersebut tadi, untuk apa itu diciptakan? Lita'arafu, masing-masing supaya di antara kamu saling mengenal, saling berkenalan. Berarti di situ tidak terbatas berkenal dengan siapa saja.
Nah kalau kita udah menganut ini dan kita udah pahami itu, tentu cara berpikir kita sudah berbeda. Kita jangan selalu khusus, ya, ekstrim khusus dan negative thinking selalu dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Mari kita buka hati kita, tunjukkan. Nah kalau itu lahirnya dari umat Muhammad SAW, berarti sungguh sangat berjiwa besar umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan yang sifatnya secara betul-betul universal dan tidak terbatas dengan sesuatu. Apa itu? Kita sering mendengar yang disebutkan dalam Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Abada tentu kita lihat secara etimologis tentu banyak sekali artinya, ya. Tergantung, dan para ulama juga beda-beda cara menanggapinya dan cara menyampaikannya. Para ahli pikir juga begitu, semua berbeda-beda. Tapi pada dasarnya kalau kita mengerucutkan kepada diri kita, kepada lingkungan kita, kepada komunitas kita Muslim, artinya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam variasinya. Nah, kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, di antara sifat bijak, rasa kasih sayang tadi, bisa juga kita tebarkan hal tersebut dengan apa yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, di mana disebutkan ya ayuhan nas, lagi-lagi disebutkan ayuhan nas, tidak ayyuhal mu'minun. Khusus ada tempatnya, ada saatnya untuk menyebutkan kepada ayyuhal mu'minun, ayyuhal muslimun dan lain-lainnya. Tapi disebut ayyuhan nas, wahai seluruh manusia di seantera jagat raya ini. Absus salam, tebarkan salam. Di sini adalah bagian daripada rahmatan lil alamin. Kalau orang semuanya sudah salam, sudah damai, maka insya Allah tidak terlalu sulit kita. Nah ini barangkali yang perlu nanti dijabarkan di dalam majelis taklim dan lain sebagainya, kemudian disampaikan sehingga itu bisa diterapkan oleh masyarakat dari mulai masyarakat bawah, kelas menengah dan seterusnya. Lalu apa? Absus salam, tebarkan salam, berarti damai di situ. Perdamaian ada di situ. Wa'timut ta'am, berikan makan. Ini juga ada toleransi di dalamnya. Termasuk kita orang yang bahasa daerahnya disebut open, tidak cuek terhadap orang di sisi kiri kanan kita. Kita tahu semua orang berbeda-beda dan semua menginginkan sesuatu yang menyenangkan dia. Atimut ta'am, beri makan. Wasilul arham, nah setelah itu kemudian hubungkan silaturahim. Jadikanlah bahwa kita semua manusia bersaudara. Barangkali banyak sekali ayat Al-Quran yang menyebutkan hal itu. Kalau itu kemudian setelah itu secara khusus wasallu bil laili wan nasu niyam. Menghadaplah kepada Allah, salatlah, memohonlah kepada Allah di tengah malam di saat manusia tidur semuanya. Kalau itu sudah bisa dilaksanakan, maka tak ayal lagi. Tadkhulul jannata bisalam. Insyaallah kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat gitu. Barangkali kita perlu menambahkan sedikit-sedikit sedang hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ayyul Islam khairun?" Ya Rasulullah, Islam yang bagaimana yang terbaik gitu. Qala, beliau menjawab, tut'imut ta'am. Lagi-lagi memberi makan. Karena ini menjadi problema yang sangat vital di kalangan masyarakat. Kalau sampai orang tidak makan, maka akan terjadi segala sesuatu yang negatif. Kemudian wataqra'us salam, lagi-lagi bacakan salam, sampaikan salam. Salam artinya perdamaian. Untuk damai terus. Jangan ada permusuhan di antara kita. Alaman arafta waman lam ta'rif. Baik itu orang yang sudah kau kenal, yang sudah familiar, ataupun yang belum kau kenal. Maka dengan demikian akan menunjukkan bahwa
betapa sikap mulia di dalam Islam ini. Itulah termasuk bagian daripada rahmatan lil alamin. Yang lain menyebutkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Orang muslim adalah orang yang suka menyelamatkan saudaranya sesama muslim dari ucapan atau lisannya dan dari tangannya atau actionnya. Ya. Kemudian di antara juga yang kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu di dalam Islam, di dalam kedamaian. Nah, ini kalau kita terjemahkan secara khusus, secara implisit kita sebutkan masuklah kamu ke dalam agama Islam. Tetapi di sini di dalam Al-Qur'an itu bersifat sangat luar biasa, ya. Umum, tidak terbatas. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam atau di dalam kebijaksanaan, di dalam kedamaian, ya. Yang kafah berarti keseluruhan. Demikian surat Al-Baqarah 208. Yang terakhir, kita perlu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan seluruh apa yang ada ini adalah makhluk Allah. Semuanya ada waktunya, ada batasnya. Di mana dalam surat Asy-Syu'ara disebutkan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada suatu hari nanti di mana harta, keluarga tidak ada lagi manfaatnya kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hatinya yang mulia, yang selamat, yang selalu damai, yang selalu bersikap toleran dan seterusnya dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, barangkali inilah sekedar peringatan bagi kita, mengingatkan khususnya bagi khatib sendiri dan umumnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita dapat, apa-apa yang kita ketahui, yang kita pelajari dari manapun pelajaran itu yang baik-baik, kiranya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mudah-mudahan kita di Jumat ini Allah mengabulkan segala harapan dan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء